Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Aditya Haji Nugroho di mata pelajaran Industri Perhotelan. Kali ini materinya berlanjut di sejarah hotel, tetapi kali ini saya memberikan sebuah materi tentang perkembangan fungsi dan peran hotel khususnya di dunia atau di internasional. Nah, bedanya apa dengan kemarin yang sudah saya berikan video tentang sejarah hotel Indonesia? Nah, perbedaannya adalah kata hotel mulai digunakan sejak abad 18 di London, Inggris. Nah, jadi sebagai hotel Garni, pengertiannya hanya sebagai rumah besar yang dilengkapi dengan sarana tempat menginap atau tempat tinggal untuk penyewaan secara harian, mingguan atau bulanan. Nah, kata hotel merupakan perkembangan dari bahasa Perancis yaitu hostel yang diambil dari bahasa Latin hospes, ya, mulai diperkenalkan pada masyarakat umum di tahun 1797. Sebelum istilah hotel digunakan di Inggris, rumah-rumah penginapan bagi orang bepergian itu disebutnya inn. Berarti jauh sebelum ada kata hotel dikenal, orang-orang yang menginap atau melakukan kegiatan bermalam di sebuah gedung, itu gedungnya disebut inn. Dalam terminologi istilah resmi tidak ada perbedaan dalam definisi antara hotel dan inn. Jadi inn dan hotel itu definisinya sama, pengertiannya sama, hanya penyebutannya saja berbeda. Nah, Sweety dan kawan-kawan di tahun 2008 dalam bukunya Akomodasi Perhotelan membuat ringkasan perkembangan nama, fungsi, dan peran hotel. Pada awalnya, hotel dikenal dengan nama inn, yang dapat diartikan sebagai usaha menyewakan sebagian dari rumahnya kepada orang lain yang memerlukan kamar untuk menginap. Jadi, zaman dahulu tidak perlu seorang membangun sebuah gedung khusus untuk dijadikan hotel atau inn. Jadi, hanya cukup bermodalkan rumah yang besar, memiliki beberapa kamar kosong, itu sudah dapat disewakan dan disebut inn. Pada umumnya kamar yang disewakan dihuni oleh beberapa orang secara bersama-sama. Usaha penyewaan kamar ini sudah dimulai sejak awal abad Masehi. Kemudian istilah lain juga ada nih yang digunakan untuk usaha penyewaan kamar, yaitu lodge. Tulisannya lodge ya. Dibacanya lodge, yaitu usaha yang hanya menyediakan tempat beristirahat bagi mereka yang melakukan perjalanan. Oleh karena sudah kemalaman, sudah larut malam, maka para pelancong tersebut terpaksa tidak dapat melanjutkan perjalanan mereka. Karena pada zaman dulu itu mereka nggak mungkin pakai mobil kayak sekarang ya, naik bis juga nggak ada gitu. Jadi bisa kalian bayangkan bahwa zaman Masehi dulu ya 1700 sekian itu orang-orang melakukan perjalanannya dengan apa tuh? Jadi mereka kalau sudah malam terpaksa tidak dapat melanjutkan perjalanan, mereka akan menginap. Nah, kemudian dengan berkembangnya peradaban, maka fungsi, peran, dan fasilitas inn juga mengalami perluasan. Fasilitas ditambah seperti penyediaan air untuk mandi, serta makanan dan minuman, walaupun masih dalam tahap yang sangat sederhana sekali. Pengenalan mata uang pada abad ke-6 Masehi semakin mengkokohkan usaha jasa penginapan ini. Wah, berarti sebelumnya usaha penginapan tidak dilakukan sistem pembayaran dengan mata uang. Nah, mungkin dengan barter antara barang ya. Jadi setelah penggunaan mata uang baru ada jasa uang dalam pembayaran. Kemudian mencapai puncaknya pada masa revolusi industri di Inggris tahun 1750 hingga tahun 1790. Nah, ini materinya tuh tentang revolusi industri di Inggris ini sangat berpengaruh di pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, khususnya di industri hotel. Kondisi ini semakin mendorong tumbuhnya industri jasa penginapan. Pada tahun 1129 tercatat adanya inn di kota Canterbury, Inggris, sedangkan di Amerika Serikat inn tertua dibangun pada
tahun 1607. Tuh. Pada tahun 1794 di kota New York dibangun sebuah hotel yang diberi nama City Hotel. Mempunyai kamar sebanyak 73, walaupun pada awalnya dirasa janggal dengan dioperasikannya City Hotel, namun akhirnya dengan cepat menjadi buah bibir pembicaraan, menjadi pusat kegiatan akhirnya di kota tersebut. Sejak itu, nama hotel semakin banyak dikenal orang. Luar biasa ya, sangat positif sekali ini. Selanjutnya hotel mulai bermunculan di Amerika Serikat. Dengan bergesernya pusat pertumbuhan ekonomi dari Inggris ke Amerika, maka pada tahun 1829 dibangun hotel dengan nama The Tremont House di Amerika Serikat, yang kemudian oleh sebagian para ahli dianggap sebagai cikal bakal kemunculan perhotelan modern. Ya, The Tremont House di tahun 1829 itu menjadi cikal bakal kemunculan perhotelan modern. Tremont House sudah memiliki kamar model single dan double, yang pada setiap kamarnya dilengkapi kunci masing-masing, penyediaan air minum, pelayanan oleh bellboy, serta memperkenalkan masakan Prancis ke dunia perhotelan. Hotel ini jadi sangat terkenal karena pelayanan-pelayanan tersebut, gitu. The Tremont House adalah hotel pertama yang memberikan pendidikan dan menyeleksi karyawannya untuk lebih meningkatkan mutu dalam upaya memberikan pelayanan yang memuaskan kepada tamunya. Nah, ini juga bisa menjadi cikal bakal bahwa karyawan hotel tidak bisa sembarang orang. Sampai sekarang pun apabila seseorang yang tidak memiliki basic atau kemampuan atau pendidikan di bidang hotel, itu agak susah untuk bekerja di dunia perhotelan. Jadi untuk kalian yang sudah berniat untuk bekerja di hotel, dari sekarang kalian sudah siapkan modal ilmu yang cukup. Nah, pada saat itu hotel belum menyediakan kamar mandi, pendingin atau penghangat. Beda dengan sekarang ya, kalau sekarang sudah menjadi suatu keharusan. Setelah 20 tahun beroperasional, Hotel The Tremont House tutup untuk diperbarui. Jadi sempat ditutup dulu untuk diperbarui, kemudian permulaan abad 20 mulai terjadi perubahan yang cukup berarti di industri perhotelan dunia. Yaitu diperkenalkannya hotel-hotel kelas menengah yang tidak begitu mewah dan mahal bagi para pengusaha atau wisatawan, ya, dengan ciri-ciri yang mengutamakan kepraktisan. Hotel tersebut berkembang dengan sangat pesat. Nah, ini contoh Hotel The Tremont House dengan konsep minimalis, gaya Amerika sekali, ya. Contohnya. Jadi seperti itu sedikit tentang sejarah hotel di dunia internasional. Semoga dapat memberikan wawasan yang cukup untuk kalian yang memang ingin mengetahui tentang sejarah hotel di Indonesia sebagai referensi pembelajaran di mata pelajaran industri perhotelan. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian kata dan lainnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.